Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan perbedaan dari TMT dan SPMT ya teman-teman ya. Kebetulan ini sedang rame ya dibahas oleh teman-teman CPNS pada tahun 2021. Sebetulnya terkait dengan TMT dan SPMT ini sudah aku bahas di videoku yang sebelumnya. Akan tetapi untuk video kali ini akan aku coba jelaskan secara detail ya teman-teman ya. Karena setelah pengumuman lolos, teman-teman akan menerima surat yang disebut dengan TMT. Nah, tanpa adanya surat tersebut, SPMT tidak akan keluar, sehingga gaji tidak akan cair dan teman-teman belum bisa menjalankan tugas sebagai CPNS. Nah, untuk tahu penjelasan lengkapnya, jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Seperti biasa, untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan apa sih itu TMT ya teman-teman ya. Di sini ada pengertian TMT. Jadi TMT itu adalah kepanjangan dari terhitung mulai tanggal. Adalah suatu pernyataan berupa surat yang berisi tanggal ya teman-teman ya. Tanggal resmi, yaitu pengangkatan seseorang menjadi pegawai, baik CPNS, PNS atau pegawai lainnya. Jadi tidak hanya untuk CPNS ya teman-teman ya. Untuk dari CPNS ke PNS itu juga memiliki TMT. Nah, biasanya surat ini akan diterima sebelum SPMT atau surat perintah menjalankan tugas, atau biasa dikenal sebagai SK. Nah, jika teman-teman lolos seleksi CPNS, maka akan menerima TMT CPNS ini sebagai SK CPNS. Nah, jadi terkait dengan TMT dan SK CPNS ini adalah satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi TMT itu adalah bagian dari SK. Jadi ketika teman-teman menerima SK, nah salah satunya itu adalah TMT, terhitung mulai tanggal teman-teman untuk menjadi pegawai. Nah, lantas apa perbedaannya dengan SPMT? Jika TMT menunjukkan tanggal diangkatnya teman-teman sebagai pegawai, nah maka SPMT menunjukkan tanggal pertama teman-teman bekerja di instansi sebagai pegawai. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman ya, apa sih perbedaan dari SPMT dan TMT. Saya ulangi lagi, TMT itu adalah terhitung mulai tanggal teman-teman diangkat sebagai pegawai. Nah, sedangkan SPMT itu adalah menunjukkan tanggal teman-teman bekerja di instansi sebagai pegawai. Artinya terbitnya TMT tanpa SPMT belum bisa dijadikan dasar teman-teman untuk bekerja. Nah, jarak penerbitan antara TMT dan SPMT biasanya itu 1 bulan paling lama ya teman-teman ya, itu 1 bulan. Lalu kemudian siapa yang menerbitkan bank? Nah, yang menerbitkan SPMT itu adalah instansi tempat teman-teman bekerja. Lalu kemudian apa fungsi TMT? Nah, sebagai suatu pernyataan yang berisi tanggal resmi pengangkatan, fungsi TMT adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bukti dari instansi atau lembaga bahwa seseorang sudah resmi diangkat menjadi pegawainya. Lalu yang kedua, sebagai dasar untuk menerbitkan SPMT. Yang ketiga, mengukuhkan keberadaan pegawai di suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai dasar bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban mendapatkan haknya sebagai pegawai. Lalu kemudian yang kelima, sebagai dasar perhitungan masa pensiun bagi PNS. Nah, di sini kita juga akan membahas terkait dengan proses penerbitannya ya teman-teman ya. Penerbitan TMT CPNS dilakukan melalui proses berikut. Yang pertama, peserta seleksi dinyatakan lolos CPNS dulu. Lalu yang kedua, BKN melakukan validasi data bagi peserta yang lolos. Validasi tersebut mengacu pada hasil verifikasi kelengkapan dokumen yang diunggah peserta saat pendaftaran oleh setiap instansi. Yang ketiga, BKN menetapkan NIP setelah mendapatkan usulan dari instansi. Proses penetapan NIP bergantung dari usulan daerah. Apabila daerah mengusulkan cepat dan lengkap, maka NIP bisa segera terbit. Jarak antara penerbitan NIP dan TMT kurang lebih 1 bulan. Misalnya, daerah A mengusulkan penetapan NIP pada Kepala Regional BKN pada November 2020, berarti TMT bisa terbit pada Desember 2020. Yang keempat, penerbitan SK CPNS atau keterangan TMT, seperti itu. Nah, poin yang ketiga ini sedang rame ya teman-teman ya. Ini lagi rame banget untuk dibahas karena memang terkait dengan pengusulan NIP atau penerbitan NIP untuk CPNS 2021 ini prosesnya agak lama ya. Mungkin cukup lama, mungkin sangat lama ya. Karena ini sudah bulan Maret
dan untuk saat ini memang masih proses ya teman-teman ya terkait dengan penetapan NIP-nya. Yang jelas untuk di video kali ini kita tidak membahas itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini juga yang sering teman-teman kita tanyakan. Apa sih Bang hubungan TMT dengan gaji? Sebetulnya terkait dengan gaji ini terhitung mulai terbitnya TMT atau SPMT sih. Nah, di sini akan aku jelaskan ya teman-teman ya. Khusus bagi CPNS. Nah, ini untuk CPNS ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, apakah TMT sudah dapat gaji? Nah, di sini jawabannya adalah belum ya teman-teman ya. Hal itu karena pemberian gaji dilakukan setelah CPNS mendapatkan SPMT. Nah, berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, CPNS akan menerima gaji 80% gaji pokok setelah menerima SPMT. Nah, jadi ketika teman-teman menerima SK ya, salah satunya itu adalah satu kesatuan dari TMT juga, karena di SK itu salah satunya itu ada TMT. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Kebetulan aku itu memiliki teman yang lolos CPNS pada tahun 2021. Dan kebetulan juga temanku sering banget konsultasi dengan aku ya teman-teman ya via WhatsApp. Jadi sering banget tuh nanya malahan dari pembekasan dulu, dan sekarang kebetulan kita membahas terkait dengan penetapan NIP. TMT-nya itu tanggal berapa sih? Dan kebetulan juga ini untuk daerahnya sudah 100% di minggu yang lalu. Itu daerah Kalimantan seperti itu. Sudah 100% dan kemudian dia iseng juga ngecek ya NIP-nya di by aplikasi, ternyata sudah keluar teman-teman NIP-nya. Dan di NIP-nya itu terkait dengan TMT-nya bulan Maret. Jadi 03/2022 seperti itu. Nah, kemudian dia bertanya lagi, "Bang, kebetulan untuk NIP-ku sudah keluar dan untuk TMT-nya ternyata di bulan Maret tahun 2022. Nah, sedangkan dan untuk daerahnya 100% itu baru minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi masih menunggu perteknya keluar dari BKN. Dan untuk saat ini ternyata terkait dengan perteknya belum juga keluar. Nah, dia bertanya juga, kemungkinan besar ini kami bulan April untuk pembagian SK-nya, karena kami sudah dihubungi via WA untuk bersiap-siap. Kemungkinan besar di awal April ya, di minggu pertama April itu akan ada pemanggilan untuk CPNS tahun 2021 untuk pembagian SK. Nah, ini kasusnya mungkin sama ya untuk daerah-daerah lain juga berbicara soal TMT dan SPMT. Apakah untuk gaji CPNS itu terhitung mulai terbitnya TMT atau SK atau SPMT teman-teman. Jadi kemarin aku melakukan riset terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena untuk daerah tuh biasanya terkait dengan kebijakan itu beda-beda ya, karena ada juga yang TMT-nya bulan Maret tiba-tiba SK-nya juga dibagikan di bulan Maret juga. Lalu kemudian ada juga nih yang TMT-nya dibuat bulan Maret, ternyata pembagian SK-nya di bulan Juni seperti itu. Nah, kita kembali lagi dengan kasus yang untuk temanku ini ya teman-teman ya. Jadi memang dia itu TMT-nya bulan Maret dan kemungkinan besar pembagian SK-nya bakal dilaksanakan di bulan April. Nah, untuk SPMT-nya itu biasanya 2 atau 3 hari setelah pembagian SK itu langsung bisa dibuat di instansi tempat teman-teman bekerja seperti itu. Itu kan kalau misalkan TMT-nya di bulan Maret itu 1 Maret 2020, untuk ke bulan April itu kan sudah 1 bulan. Jadi teman-teman sudah bisa menerbitkan SPMT. Biasanya untuk pembagian SK itu 2 atau 3 hari teman-teman sudah bisa mengurus SPMT di instansi teman-teman masing-masing. Lalu kemudian gajinya per kapan nih? Per Maret apa per April? Nah, jadi sudah aku jelaskan di video ini ya teman-teman ya. Jadi terkait gajinya setelah terbitnya SPMT. Jadi kalau misalkan SPMT-nya itu diterbitkan 1 minggu di bulan April ya teman-teman, di pekan pertama di bulan April ini, dan teman-teman kemungkinan akan menerima gaji di bulan April. Jadi bukan di bulan Maret. TMT-nya memang di bulan Maret, akan tetapi untuk TMT ini adalah teman-teman terhitung mulai tanggal teman-teman sebagai pegawai. Sedangkan untuk SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugas. Nah, setelah terbit SPMT barulah teman-teman berhak untuk mendapatkan gaji CPNS sebanyak 80% seperti itu. Jadi mungkin itu hanya contoh saja ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa juga untuk daerah-daerah yang lain yang memiliki kasus yang sama, dan kemungkinan juga ada untuk daerah-daerah yang lain kasusnya juga TMT-nya di bulan Maret ya, akan tetapi untuk pembagian SK-nya bisa dilakukan di bulan Juni karena memang ada kendala di anggaran untuk instansi daerah masing-masing. Jadi baru bisa dilakukan di bulan Juni, dan teman-teman akan mendapatkan gaji yaitu di bulan Juni. Jadi bukan dirapel di bulan Maret sampai dengan bulan Juni ya teman-teman ya. Jadi mungkin segitu dulu ya teman-teman ya terkait dengan pembahasan TMT dan SPMT, perbedaan TMT dan SPMT. Lalu kemudian ada juga fungsinya, ada
Aku juga sudah menjelaskan apa itu SPMT dan TMT, lalu kemudian gaji itu dilakukan per tanggal TMT atau SPMT, seperti itu. Sudah clear ya teman-teman ya terkait dengan pembahasan ini. Semoga informasi ini membantu dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kita yang membutuhkan untuk CPNS yang baru. Dan aku juga tidak lupa mengucapkan kepada teman-teman ya, jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman ya, semoga terkait dengan penetapan NIP untuk daerah-daerah yang masih nol, masih belum ada progres sama sekali ya, kita doakan di minggu ini atau di 2 minggu yang akan datang itu sudah ada progresnya dan mudah-mudahan bisa 100% seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk videonya, bye bye.